Hey teman-teman, apa kabar? Kita ngobrol santai dulu nih. Bayangkan dunia sedang memanas, konflik di mana-mana, banyak yang galau tanya, kapan ya perubahan besar datang? Nah, disinilah salah satu sosok yang sering dibicarakan muncul, Imam Mahdi. Tapi sebelum beliau dibayat atau secara sederhana diangkat sebagai pemimpin umat, ada 3 tanda besar yang menurut beberapa riwayat akan muncul duluan. Dan ya, kita bakal kulik satu-satu. Siapkan kopi, relax, dan yuk mulai. Yang pertama, Raja Arab terbunuh. Pernah nggak kamu tiba-tiba lihat berita besar yang bikin semua orang tercengang? Nah, ini mirip situasinya. Salah satu tanda besar yang disebut adalah terbunuhnya seorang raja atau penguasa Arab dari Mekkah sampai Madinah. Saat kekuasaan Arab diguncang seperti ini, maka tanda itu mulai mengaktifkan momen menuju pembayatan Imam Mahdi. Kenapa ini penting? Karena kejadian seperti itu menandakan bahwa sistem lama yang dianggap aman dan mapan tiba-tiba sampai di titik rapuh. Sistem yang seharusnya jadi tempat bertumpu jadi goyah. Dan ketika penguasa simbol stabilitas itu jatuh, maka manusia mulai bertanya, apa yang akan menggantinya? Yang kedua, kota Al-Baidah tenggelam, bumi bergeser. Bayangkan, kota yang dulunya sibuk, makmur, tiba-tiba hilang dari peta. Bukan karena perang saja, melainkan karena tenggelam. Tanda yang kedua ini disebut bahwa kota Al-Baidah, salah satu kota dekat Madinah, akan tenggelam. Ya, muncul gambaran dramatis. Sebuah kota lenyap dari permukaan, dan itu jadi alarm bagi umat manusia. Kok bisa? Dalam tradisi-tradisi, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, alam dan bumi akan berbicara dalam bahasanya, bahwa kondisi sekarang sudah amat ekstrem. Alam ikut protes, kota yang tenggelam jadi bukti. Ini bukan sekadar perubahan politik, tapi perubahan kosmik. Dan ketika alam mulai bergeser seperti ini, maka perhatian kita juga harus bergeser. Yang ketiga, pemimpin yang dicintai umat dibunuh, hilangnya cahaya. Bayangkan kalau tokoh yang kita anggap sebagai harapan yang kita cintai, tiba-tiba dicabut nyawanya. Rasa kehilangan itu bisa mengguncang banyak jiwa. Tanda ketiga menyebut terbunuhnya pemimpin yang dicintai umat Islam. Pemimpin yang punya tempat khusus di hati banyak orang menjadi korban. Itu bukan kebetulan kecil, tapi sebuah getaran besar. Saat pemimpin yang dicintai itu hilang, maka kepercayaan banyak orang bisa rontok, dan dalam kekosongan itulah muncul kebutuhan akan pemimpin baru. Disitulah posisi Imam Mahdi diyakini akan muncul. Jadi bisa dibilang, ketiadaan itu memanggil kehadiran. Menghubungkan ketiganya, kenapa ini bisa pemanasan menuju pembayatan? Sekarang kita lihat kenapa 3 hal ini, raja terbunuh, kota tenggelam, pemimpin dicintai hilang, saling berhubungan. Karena semuanya menunjuk ke satu hal, sistem lama runtuh, alam ikut berubah, dan umat manusia merasa ketidakadilan makin nyata. Dalam kondisi seperti ini, pembayatan Imam Mahdi menjadi titik balik. Dari kekacauan ke harapan, dari keterpurukan ke keadilan. Dalam sumber-sumber yang ada, dikatakan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan mengisi dunia dengan keadilan dan kebenaran, ketika sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman. Dan dalam suasana menjelang seperti ini, 3 tanda besar tadi dipandang sebagai gerbang menuju momen pembayatan. Apa artinya untuk kita sekarang? Oke, mungkin kita belum bisa bilang ya, sudah pasti kejadian karena banyak variabel dan interpretasi. Tapi kita bisa mengambil pelajaran. Ketika dunia merasa panas, politik tak menentu, alam bergejolak, kemungkinan goyah, itu sinyal buat kita untuk tidak pasif. Kita bisa membuat iman, memperbaiki diri, mencari keadilan di lingkungan kita. Dan juga kita belajar bahwa perubahan besar sering datang dari titik-titik kehancuran. Sistem yang terlihat aman bisa runtuh dadakan, dan orang yang kita harapkan bisa hilang. Saat itu pilihan kita, mundur atau bangkit. 3 tanda besar itu, penguasa Arab terbunuh, kota tenggelam, pemimpin dicintai dibunuh. Semua seperti alam besar yang berkedip di langit dunia. Apakah kita sudah menyadari sinyalnya? Apakah kita sudah siap menata diri sebelum perubahan besar itu datang? Kalau kamu tertarik untuk terus mengikuti pembahasan seperti ini, tentang tanda-tanda akhir zaman, pemahaman keislaman yang mendalam, dan refleksi ruhani, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini, agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan semoga kita tetap mendapat petunjuk.